Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan eh, penelitian yang kami lakukan mengenai sense of humor pada Bapak-Bapak. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deswita Ramadhani Putri dan rekan saya. Ajeng Rona Wulan Herawati. Kami di sini akan menjelaskan mengenai teknis dan bagaimana kami melakukan penelitian, serta apa sih yang kita teliti mengenai sense of humor Bapak ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. uh, Sebentar. Untuk yang bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya pada Teh Ajeng. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teori yang kita pakai. Jadi, teori yang kita pakai adalah menurut Eysenck tahun 1988, tokoh dan peneliti sense of humor. Jadi, sense of humor ini adalah karakter atau kepribadian yang penting dan berharga yang melibatkan kemampuan individual dalam mengapresiasi dan memproduksi suatu humor atau kelucuan, yaitu melalui sense of humor yang dimiliki. Individu mampu untuk mengapresiasi atau tertawa terhadap stimulus yang dipersepsi lucu, dan mampu pula untuk mencetuskan hal jenaka yang membuat orang di sekelilingnya tertawa. Hans Eysenck tahun 1916 sampai 1997 adalah seorang psikolog Inggris kelahiran Jerman yang karyanya paling terkenal berfokus pada kepribadian dan kecerdasan. Eysenck juga merupakan tokoh yang sangat kontroversial karena pernyataannya bahwa perbedaan rasial dan dalam kecerdasan adalah hasil dari genetika. Aspek-aspek sense of humor. Menurut Eysenck dalam Savaria dan Saputra tahun 2009, karakteristik kepekaan terhadap humor mencakup 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konformis. Konformis sense yaitu kesamaan apresiasi berupa pemahaman dan penghargaan di individu tentang materi kelucuan. Hal ini menunjukkan kemampuan individu dalam menanggapi ataupun memberikan penghargaan terhadap humor. Di dalam aspek konformis ini, kami menurunkan 3 indikator: memahami hal-hal yang lucu, yang kedua menikmati dan menyukai humor, yang ketiga menanggapi humor dengan baik. Selanjutnya, aspek kuantitatif sense. Kuantitatif sense adalah kuantitas atau seringnya individu tertawa, tersenyum, serta mudahnya individu merasa gembira. Hal ini menunjukkan kemampuan individu dalam menggunakan humor sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah. Karena efek senyum dan tertawa mampu menguraikan ketegangan atau kekacauan. Quantitative sense ini menurunkan 3 indikator, yaitu menggunakan humor dalam memperbaiki suasana, yang kedua menggunakan humor untuk tujuan sosial, dan yang ketiga mengatakan atau menceritakan suatu hal yang lucu. Selanjutnya, productive sense. Productive sense ini yaitu kuantitas atau banyaknya individu menceritakan cerita-cerita lucu dan mampu membuat individu lain gembira. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan atau keterampilan individu dalam menciptakan humor. Productive sense memiliki 4 indikator, yaitu membuat lelucon yang ringan sampai berat, yang kedua menciptakan suasana yang lucu, selanjutnya, tidak marah atau kesal ketika menjadi bahan tertawaan saat menciptakan suasana yang lucu. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang lucu. Next. Dalam uji reabilitas, kami menghapus 3 item. Item yang pertama adalah item nomor 14. Pertanyaannya adalah,
Saya tidak suka apabila ketika saya sedang bercerita, ada orang lain yang mencela dan memberikan lelucon. Selanjutnya, item nomor 14 juga dihapus. Pertanyaannya adalah, saya tidak nyaman ketika orang-orang membuat lelucon. Dan item terakhir yang dihapus adalah item nomor 49. Pertanyaannya adalah, saya tidak mampu membuat orang tertawa dengan humor yang saya buat. Next. Kemudian di sini ada logbook, yaitu progres atau modifikasi alat ukur dan pengambilan data eh, eh, sense of humor pada bapak-bapak. Pertama-tama, tahap awal kita menentukan subjek serta kriteria yang akan dipakai dalam penelitian. Akhirnya tanggal 1 kami sepakat untuk menggunakan subjek bapak-bapak atau laki-laki yang sudah memiliki anak. Karena melihat adanya fenomena jokes bapak-bapak yang sedang ramai di media sosial dan di kalangan masyarakat. Kemudian untuk yang kedua, yaitu pada tanggal 8 November 2022, kami melakukan modifikasi alat ukur karena mendapat masukan dari Ibu Nida sebagai dosen pengampu. Kenapa kami melakukan modifikasi alat ukur? Karena menyesuaikan dengan subjek penelitian. Yang ketiga, selanjutnya kami membuat G-Form atau Google Form berdasarkan urutan yang ada pada blueprint pada tanggal 9 November 2022 dan mengkolaborasikannya dengan Ibu Nida sehingga Ibu Nida dapat melihat G-Form yang sudah dibuat. Selanjutnya, setelah G-Form di ACC dan disetujui oleh dosen, kami melakukan pengambilan data pada tanggal 14 November sampai 18 November 2022, yaitu dengan menyebarkannya di sosial media masing-masing, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, setelah pengambilan data selesai, kami melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS pada tanggal 19 November 2022. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deswita. Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan ini mengenai tampilan dari kuesioner yang kami lakukan. Nah, bisa kalian lihat pada kuesioner kami menjelaskan terlebih dahulu maksud serta memperkenalkan diri kami di tampilan depan kuesioner. Seperti kami juga menjelaskan kriteria yang kami inginkan untuk memenuhi kuesioner yang kami butuhkan. Lalu selanjutnya adalah tampilan dari identitas kuesioner penelitian kami. Karena kebetulan kami hanya melakukan penelitian untuk bapak-bapak, maka dari itu identitas hanya kami masukkan namanya berikut dengan usianya. Karena untuk jenis kelaminnya sudah pasti bapak-bapak itu atau laki-laki. Lalu selanjutnya di sini adalah contoh dari tampilan kuesioner yang kami lakukan. Di sini kami memberikan rentang dari 1 sampai 4, di mana 4 itu menyatakan sangat setuju, 3 setuju, 2 kurang setuju, dan 1 tidak setuju. Seperti itu. Lalu pada tampilan di akhir, kami berisikan penutup sebagai hormat kami pada responden yang telah melakukan atau mengisi kuesioner yang kami berikan. Lalu selanjutnya dapat kalian lihat di sini ada uji realitas. Setelah melakukan uji dan pengolahan data, dapat didapatkan hasil dari uji realitas pada penelitian kami.
kami mendapatkan alfa kelombah sebesar 0,947 dari pengolahan data yang telah kami anulir beberapa item sehingga mendapatkan nilai alfa kelombah sebesar 0,97. Nah, kalau di sini ada uji validitas. Ini adalah data uji validitas yang kami lakukan. Kami mendapatkan uji realitas dengan alfa kelombah sebesar 0,97, lalu kami mendapatkan hasil bahwa realitas penelitian kami yang didapatkan dari membuang beberapa item, yaitu item 14, item nomor 47, dan item nomor 49 dari 60 item yang tersedia. Nah, untuk alasan mengapa kita membuangnya itu karena agar realitas dalam penelitian kami ini dapat dan tidak terganggu dengan item-item yang mengganggu hasil dari pengolahan data. Sehingga kami memutuskan langkah tersebut dan mendapatkanlah hasil uji validitas. Nah, di sini kita simpulkan bahwa hasil analisis uji coba pada skala sense of humor menunjukkan realitas dengan kelombah alfa sebesar 0,97, 947. Lalu realitas ini didapat dari membuang 3 buah item nomor 14, 47, dan 49 dari sebanyak 60 item yang diuji realitasnya. Kemudian alat ukur ini pada nanti memiliki tingkat realitas yang tinggi. Pada analisis data utama yang dilakukan pada skala pengukuran sense of humor memiliki realitas dengan kelombah sebesar 0,947. Realitas ini dapat kami simpulkan memiliki tingkat realitas yang tinggi. Sekian dari penjelasan mengenai penelitian yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan hanya dari kami dan kesempurnaan hanya dari Allah. Tanpa berlama-lama lagi, saya tutup presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, udah ya teh ya, udah ya. Soalnya upload di YouTube susah-susah. Tapi aku nggak bisa loh upload di Tahu YouTube. nggak? Bukan tahu, nggak yakin gitu loh aku tuh. Emang validitas sama reliabilitas tuh hasilnya sama? Aku tuh bingung ngejelasinnya. Aku tuh ngerti teh, tapi bingung ngejelasinnya. Sama itu sama. Emang gitu. Aku dengar dari penjelasannya siapa sih Ilham? Jadi hasil itu tuh memang hasil yang didapatkan dari membuang sehingga menjadi valid. Nah, kenapa kita buang itu karena apa namanya? Karena kan gini, si nilai data yang misalkan kita dapat alfa kelombahnya 945, sedangkan di data kita itu ada yang lebih tinggi dari si alfa kelombah, nilai si alfa kelombah. Nah, gimana caranya supaya si alfa kelombah nilainya nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah dari data kita, yaitu adalah dengan membuang item. Sehingga ketika kita membuang item, itu alfa kelombahnya makin tinggi. Jadi, kenapa dibilang validitas? Itu karena si data kita itu nilainya tidak lebih dari alfa kelombak gitu. Kalau lebih dari alfa kelombak nilainya berarti si uji kita tuh validitas kita tuh belum valid. Begitu. Oke. Aman berarti ya, tapi cuman di papernya, Des.